Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah evolusi, Dr. Andes Zainal Arifin MSI, dan Ibu Elvira Destiansari SPD MPD. Baik, kami dari kelompok 7A kelas Indralaya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang konvergen dan divergen evolusi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Diva Damaran Alisani, selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi. Selanjutnya teman-teman saya. Saya Lutfi Medamayanti sebagai pemateri. Saya Nadia Hoerumas sebagai pemateri. Baik, untuk penjelasan materi pertama akan dibacakan oleh Lutfi Medamayanti mengenai evolusi divergen. Kepada Lutfi, kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evolusi divergen. Jadi masih ingatkah teman-teman semua dengan materi sebelumnya, yaitu mengenai anatomi perbandingan, istilah homologi dan analogi, bahkan juga kita sempat membahas mengenai perbandingan embriologi. Nah, dari keseluruhan pembahasan tersebut, itu merupakan bagian dari materi hari ini, yaitu evolusi divergen dan konvergen, yang mana evolusi divergen dan konvergen ini dinamakan sebagai pola evolusi. Kita kan sudah mengenal nih istilah tentang struktur analogi dan homologi. Nah, itu juga merupakan bagian dari evolusi divergen dan konvergen. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak materi selanjutnya. Next. Nah, jadi evolusi divergen itu dapat didefinisikan sebagai proses di mana terdapat spesies yang berbeda, tetapi mereka itu dari nenek moyang yang sama, sehingga mereka itu punya habitat yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berbeda, dan biasanya itu kurang mirip. Hal ini kita bisa melihat ya, contohnya itu dari keanekaragaman burung finch di Kepulauan Galapagos. Nah, awalnya kan mereka ini kan dari satu nenek moyang yang sama yang ada di Amerika. Kemudian mereka ini bermigrasi atau berpindah tempat karena dirasa kurang sesuai ini makanannya, sehingga uh, sekarang burung finch yang kita temukan sekarang itu memiliki keanekaragaman paruh, mulai dari paruhnya yang menyesuaikan makanannya tersebut, ada yang mungkin pemakan biji, nektar, dan lain sebagainya. Nah, sering terjadi juga ketika suatu spesies ini kan menjelajahi lingkungan baru nih, dari ada perpindahan tempat, sehingga kita bisa namakan evolusi divergen ini sebagai evolusi bercabang, sehingga kita dapat menekankan bahwasanya evolusi divergen itu adalah evolusi atau sebuah perubahan yang menghasilkan spesies yang jauh berbeda dari nenek moyangnya. Next. Nah, dari hasil diskusi kami juga didapatkan bahwasanya evolusi divergen ini cenderung menghasilkan organ-organ yang homolog, yaitu kita bisa melihat seperti kelelawar dan juga lengan dari manusia itu kan hampir memiliki struktur yang hampir homolog seperti itu. Dan kemungkinan penyebab dari evolusi divergen ini adalah migrasi. Seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu contohnya adalah burung finch yang sekarang sudah bermigrasi atau ada di Galapagos. Next. Nah, ini penyebab evolusi divergen. Dalam evolusi divergen, struktur homolog itu struktur yang menunjukkan suatu spesies menyimpang dari nenek moyangnya. Struktur ini tidak perlu memiliki fungsi yang sama yang dimiliki nenek moyangnya. Hal ini menunjukkan juga bahwa evolusi divergen ini memungkinkan spesies dengan asal moyang yang sama tapi dapat beradaptasi dengan habitatnya sendiri. Mungkin kita bisa contohkan di sini akan ada contohnya ada buaya, salamander, burung, kelelawar, ikan paus, manusia. Dan itu strukturnya itu kan hampir sama, tapi disesuaikan dengan habitat mereka tinggal, seperti kelelawar. Kelelawar itu kan hidupnya itu kan atau cara bergeraknya berterbang, sehingga dari struktur yang hampir sama itu digunakan untuk terbang. Sedangkan pada ikan paus itu kan untuk berenang. Jadi
dari evolusi divergen ini kita bisa melihat adanya kunci dari evolusi yaitu adaptasi. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh dari evolusi divergen sendiri. Itu kita bisa melihat ya, zebra, keledai, dan kuda itu saling terkait, memungkinkan karena mereka itu dari nenek moyang yang sama. Tapi pada kenyataannya, sekarang itu kita bisa melihat bahwa mereka tuh jauh berbeda dari nenek moyangnya. Zebra, kuda, dan selanjutnya ada juga nih burung vultur atau bisa kita sebut biasanya itu burung nazar, pelatuk, kolibri, gereja, dan beo. Masing-masing memiliki jenis paruh yang berbeda karena disesuaikan nih dengan habitat dan kondisi makanan mereka itu sendiri. Mungkin dari evolusi divergen penjelasan cukup dari sini. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lutfi yang telah menjelaskan. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang evolusi konvergen. Nah, evolusi konvergen ini adalah seleksi alam dari struktur yang sama, tetapi mereka dari nenek moyang yang berbeda. Spesies ini memiliki sifat yang sama, walaupun mereka itu tidak terkait satu sama lain, dikarenakan hasil dari mereka hidup di lingkungan yang sama, mengisi peran ekologi yang sama. Nah, struktur ini disebut juga dengan struktur analog. Evolusi konvergen ini menunjukkan adanya perubahan yang disebabkan oleh adaptasi sehingga mereka berkerabat jauh namun memiliki struktur tubuh yang mirip karena tinggal di habitat yang sama. Next. Nah, ini ada contoh dari evolusi konvergen. Yang di baris atas itu menunjukkan plasenta mamalia, yang di baris bawah menunjukkan marsupial mamalia. Nah, bahwa perbandingan fauna marsupial Australia dan Amerika Selatan ini di satu sisi, dengan analog plasenta mereka itu menarik. Kesamaan morfologis dan gaya hidupnya itu adalah contoh sempurna dari evolusi adaptif konvergen antara dua garis keturunan marsupial dan plasenta yang berevolusi secara terpisah. Nah, perkembangan struktur serupa ini, walaupun mereka itu tidak terkait, tetapi mereka itu merupakan hasil adaptasi terhadap lingkungan serupa atau bentuk kehidupan mereka yang sama. Selanjutnya, next. Ini ada perbedaan dari evolusi divergen dan juga konvergen. Evolusi divergen dan juga konvergen ini merupakan dari pola evolusi. Evolusi divergen ini spesiesnya secara bertahap menjadi berbeda dari nenek moyangnya. Sedangkan evolusi konvergen ini spesies yang tidak memiliki keterkaitan, tetapi mereka itu mempunyai struktur yang serupa. Evolusi divergen ini menghasilkan banyak spesies berbeda yang mengarah ke spesiasi. Sedangkan evolusi konvergen ini menghasilkan spesies yang tidak terkait dengan karakteristik mereka yang mirip. Nah, evolusi divergen ini merupakan perkembangan struktur homolog, sedangkan konvergen itu dari perkembangan struktur analog. Evolusi divergen ini disebabkan oleh perubahan lingkungan dan migrasi, sedangkan evolusi konvergen hanya dari perubahan lingkungan. Contoh dari evolusi divergen ini adalah burung kutilang Darwin, sedangkan konvergen ada sayap serangga, burung, dan juga kelelawar. Mungkin itu saja penjelasan dari evolusi konvergen dan juga perbedaan dari evolusi divergen dan juga konvergen. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Kesimpulan dari materi yang disampaikan yaitu bahwa evolusi divergen dan konvergen merupakan suatu pola evolusi. Nah, pola evolusi divergen adalah spesies yang secara bertahap menjadi berbeda dari nenek moyangnya. Pola evolusi divergen ini menghasilkan banyak spesies berbeda yang mengarah ke spesiasi. Terdapat faktor yang mempengaruhi pola evolusi divergen, yakni perubahan lingkungan dan migrasi. Contohnya, burung kutilang Darwin. Sedangkan konvergen yaitu evolusi yang menghasilkan spesies yang tidak terkait dengan karakteristik yang mirip, sehingga perkembangan struktur analoginya dipengaruhi oleh perubahan lingkungan. Contohnya,
sayap serangga, burung, dan kelelawar. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.